Oke teman-teman, sekarang saatnya ngecobain ini knalpot. Enak banget serius, tarikannya tuh berasa banget bedanya daripada knalpot standar. Dan yang pasti yang paling aku suka adalah karakter suaranya teman-teman. Ini karakter suaranya tuh padat, nggak berisik, masih enak di kuping. Wasik. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sulis Purnawan. Kali ini aku nggak nge-review motor ya, nggak riding motor juga. Tapi kali ini aku mau ngebahas sebuah hal yang sangat penting yang berhubungan juga dengan riding motor sih. Jadi akhir-akhir ini aku sering pakai Yamaha WR ini teman-teman untuk exploring ya. Tapi knalpot Yamaha WR ini masih knalpot standar, masih knalpot bawaan yang banyak yang bilang jadi kayak motor listrik karena nggak ada suaranya. Sebenarnya dilema bagiku, pengen knalpot racing yang bisa meningkatkan performa, tapi banyak pertimbangan. Satu, aku nggak suka berisik. Dua, biasanya sering ditilang kalau pakai knalpot racing. Nah, akhirnya aku browsing, ketemulah knalpot yang aku cari. Jadi knalpotnya nggak begitu berisik. Bahkan sellernya sudah coba mengukur pakai dB meter, itu nggak lebih dari 80 desibel teman-teman. Akhirnya aku tanya-tanya, ternyata kualitasnya juga bagus, dia menjelaskan tentang bahannya juga bagus. Akhirnya aku beli motor ini, looknya dapat, performa dapat, tapi nggak berisik. Seperti apa? Yuk langsung aja kita buka dan kita pasang. Ada apa nih? Ada t-shirtnya, Kala Performance, cara merawat ada cara merawat t-shirtnya juga. Oke, sip. Apalagi lo masih ada topi, wes banyak bonus nih. Knalpot Kala Performance juga kita singkirin dulu, kemudian kita lihat knalpotnya. Ini dia teman-teman. Warnanya kelihatan biru, sesuai dengan warna motorku. Ini ada stiker Kala. Oke, kita pinggirin dulu. Ada apa lagi? Sudah, hanya stiker. Oke, boxnya kita singkirin dulu. Ini dia teman-teman. Ini full system. Ini ada yang menarik menurut sellernya. Ini bahannya cukup kuat teman-teman, cukup kuat. Bahannya bukan bahan ecek-ecek ya. Ini walaupun ini knalpot lokal, ini terus terang ya, ini knalpot lokal, tapi aku cukup bangga dia berani make brand sendiri. Banyak kan teman-teman pasti tahu, untuk yang biker biasanya produsen knalpot lokal itu dia ngebajak, dia pakai brand terkenal gitu, tapi padahal kelihatan banget menurut aku ya. Menurut aku pribadi, kalau pakai brand bajakan itu menurut saya malu sih. Kalau ada teman yang tahu itu bajakan, malah bikin malu. Kalau pakai brand asli, ini kan termasuk asli, dia bukan nggak membajak, dia brand sendiri. Ini malah lebih lebih appreciate aku terhadap si produsen. Dia berani pakai brand sendiri. Walaupun padahal sebenarnya nggak sedikit produsen lokal itu yang produk knalpotnya tuh bagus teman-teman, kualitasnya tuh bagus. Cuman yang aku sesalkan kadang yang mereka malah membajak brand-brand terkenal. Oke, sekarang kita buka dulu plastiknya biar lebih jelas penampakannya. Dan ini dia knalpotnya teman-teman. Knalpotnya menurut aku sih keren banget, bagus. Finishingnya juga rapi banget dengan bahan-bahan yang berkualitas, bukan bahan-bahan yang ecek-ecek ini menurutku.
Asli keren banget. Jadi di sini terlihat emblem Hala Performance, ada logo bendera Indonesia dengan tulisan Indonesian Pride. Ya, kebanggaan Indonesia. Memang kita harus bangga ya dengan produk-produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri pun banyak yang berkualitas tinggi. Contohnya knalpot Hala Performance ini. Kita bisa lihat finishing yang rapi, bahan yang berkualitas, dan yang pasti harganya tidak terlalu mahal teman-teman. Oke, jadi Hala Performance ini bahan silencernya ini terbuat dari aluminium biru tahan penyok teman-teman. Tadi sudah kita buktikan, sudah aku injek-injek, berat badanku hampir 80 kilo loh itu. Dan di headernya ada logo Hala Performance teman-teman. Ini headernya terbuat dari pipa stainless full bending ya, bukan yang sambung-sambungan las banyak gitu. Dan ini tebelnya 1,2 mm dan seri stainlessnya adalah 304. Seri 304 ini sudah biasa dipakai untuk brand-brand yang terkenal, yang sudah terkenal. Misalnya Norifumi Rocket 4 itu, dia sudah pakai stainless yang sama dengan ini, yang serinya adalah 304. Keren kan? Untuk end scape-nya ini terbuat dari stainless juga teman-teman. Ini stainless yang tahan karat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bakal misalnya dipakai beberapa saat sudah berkarat. Ini stainless yang berkualitas, tahan karat. Dan glass wool yang ada di dalam silencer ini, glass wool yang anti bakar teman-teman. Jadi glass wool-nya bisa tahan lama karena anti bakar dia ya. Kalau glass wool yang murahan itu kan baru dipakai beberapa saat dia sudah terbakar, jadi nanti suaranya akan berubah jadi cempreng keras gitu. Kalau pakai glass wool yang anti bakar ini, dia akan bertahan karena dia tidak terpengaruh oleh panas teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ini pegangan knalpotnya ini. Ini bahannya bagus banget, finishingnya juga halus banget, dan terlihat bahannya juga bagus. Ini kan. Dan ini dia saat aku tes coba injek-injek silencernya, ini aku berasa nginjek batu teman-teman. Karena apa ya, aku nggak merasa sama sekali ada terasa penyok atau apa ya istilahnya. Kalau bahan bakunya tipis kan, kita bakal terasa kalau ini penyok gitu. Ini sama sekali nggak terasa apa-apa, kayak nginjek batu. Jadi emang keren banget ini. Bahannya bener-bener kuat dia. Terbuat dari aluminium yang tebel. Mantap deh pokoknya. Dan sekarang knalpotnya sudah terpasang. Gimana? Keren kan? Pasti dong. Selain menambah keren tampilan motor kita, yang pasti kita juga lebih pede pakainya. Entah buat San Mori, entah buat touring, ataupun dipakai harian. Untuk link pembelian nanti aku cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di deskripsi untuk link pembeliannya. Harganya murah, cuma 1.200.000. Kita dapat knalpot yang berkualitas, tampilannya keren, dan yang pasti performa motor kita juga meningkat. Oke, sekarang kita tes untuk suaranya ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek suaranya, suara dari knalpot ini. Ini teman-teman, ini adalah suara saat idle, suara idle-nya. Menurut saya suaranya empuk padat, nggak bikin pekak telinga sih, enak lah, nggak berisik. Coba sekarang kita geber. Cukup empuk teman-teman. Ini
pas banget dengan apa ya, seleraku yang nggak suka berisik, nggak suka bising, tapi kita dapat powernya, jelas banget naik powernya. Oke, sekarang kita cobain ukur pakai dB meter. Apakah benar seperti yang dibilang sellernya bahwa ini tingkat kebisingannya, bentar, ada motor lewat, bahwa ini tingkat kebisingannya nggak melebihi dari 80 desibel. Oke, coba aku download dulu aplikasinya. Coba cari aplikasi untuk dB meter ini aja mungkin ya. Oke, ya aku install dulu. Oke teman-teman, ini sudah terinstall. Sekarang coba kita nyalain, coba kita tes apakah benar tidak melebihi dari 80 desibel. Oke, kita cek, kita geber-geber coba ya. Sambil kita geber-geber, kita cek apakah betul tidak lebih dari 80 desibel. Kelihatan nggak ya? Oke, terlihat di sini maksimal, matiin dulu, maksimal 79,5 desibel teman-teman. Jos ini. Berarti ini berani adu argumen sama Pak Polisi ya kalau ada razia. Soalnya harusnya memang menurut saya loh. Menurut saya razia itu jangan asal rusak knalpot, jangan asal tilang. Apalagi sampai menyiksa ridernya, digeber-geber di telinga. Harusnya ya menurut saya itu harus dibuktikan dengan pengukuran seperti ini, pengukuran tingkat kebisingan. Kalau memang melanggar ya nggak apa-apa ditilang, ya ditilang aja karena kan benar-benar terbukti melanggar dia kan. Sesuai aturan kan kalau nggak salah kapasitas mesin di bawah 80 cc itu 77 desibel, 80 sampai 175 cc itu maksimal 80 desibel, dan di atas 175 cc itu 83 desibel. Seperti itu. Nah, ini kan kapasitas mesin ini kan WR ini kan 155, berarti masuk ke ya 80 desibel. Nah, harusnya kalau dia melewati batas 80 desibel, nah itu baru kena tilang. Harusnya seperti itu. Oke. Oke teman-teman, sekarang saatnya ngecobain ini knalpot. Kesan pertama gimana ya? Aku udah lama banget ya nggak pakai knalpot aftermarket yang tipe apa istilahnya racing kayak gini ya. Dulu aku pakai Ninja 250, R25 itu semuanya aku pakai knalpot racing. Itu memang gimana ya? Cuman ganti knalpot aja memang terasa banget performanya, perbedaannya. Begitu juga dengan ini. Enak banget serius. Tarikannya itu berasa banget bedanya daripada knalpot standar. Dan yang pasti yang paling aku suka adalah karakter suaranya teman-teman. Ini karakter suaranya tuh padat, nggak berisik, masih enak di kuping. Jujur ya, sekarang ini aku nggak begitu suka juga dengar knalpot yang bikin pekak telinga kayak gitu. Nah yang ini enggak, ini enak, lembut suaranya. Tapi performanya jauh dibanding knalpot standarnya. Ini kadang masih masuk gigi 3 aja, nggak usah kita turunin. Pakai knalpot ini langsung digas aja masih enak, masih berasa akselerasinya teman-teman. Kalau pakai knalpot standar masuk 3 terus kita pelan, kalau kita langsung gas lagi berat banget. Kalau ini enak. Serius enteng banget tarikannya. Tarikannya enteng, performanya tenaganya juga ngisi.
Berasa banget. Wasik. Dan ini cuman ganti knalpot, nggak setting apa-apa, nggak ada terdengar suara yang nembak-nembak gitu ya, suara yang meledak-meledak gitu. Ada Pak Polisi tadi, kirain mau diberhentiin, ternyata enggak. Ini lihat teman-teman, dan knalpot ini pakai gigi 3. Kita masih 90 lebih. Masuk ke 4. Asik banget serius. Tapi ya itu, kalau pakai knalpot enak gini, itu kalau bahasa Jawanya ya, hawanya pengen ngebut mulu. Soalnya enteng banget. Ini ya buat teman-teman, ini recommended banget knalpot teman-teman. Kualitasnya bagus, bahannya bagus, kuat, yang pasti bahan berkualitas. Tadi udah lihat sendiri teman-teman, detail knalpot ini sebelum dipasang. Bahannya benar-benar berkualitas, bukan bahan yang ecek-ecek itu, bukan bahan yang udah meleot. Terlihat juga dari pegangan knalpotnya itu, yang buat ngebaut ke motor itu kan jelas banget tuh kualitasnya. Halus, bikinannya juga halus. Dan yang pasti harganya nggak mahal teman-teman, cuma 1.200.000. Kita dapat knalpot berkualitas, kita nggak bakal malu. Aku jamin nggak bakal malu pakai knalpot original ya. Iya original, bukan knalpot abal-abal yang memasukkan merek itu. Ini benar-benar original, merek brand sendiri, Kala Performance. Ini sekalian berangkat kerjanya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video tentang knalpot Kala Performance. Ini knalpot bagus, knalpot kualitas bagus, produk dalam negeri ya, produk dalam negeri, tapi kualitasnya mantep. Saya sangat appreciate ya dengan produsen dalam negeri yang berani bikin brand sendiri, bukan menjiplak, meniru atau memalsukan. Yang pasti kalau teman-teman pakai knalpot palsu, kalau ada teman yang tahu itu palsu, kan malah bikin malu tuh. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.